Shalom Bapak Ibu, bersama saya Dwi Syukar SPD. Kita ada di dalam mimbar gemar online. Adapun mimbar gemar online hari ini, bacaannya terdapat di dalam Markus pasal yang kedua. Kita akan baca beberapa ayat dan ayat-ayat yang lainnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu diampuni." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu, ada orang sakit lumpuh dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun karena banyaknya orang tersebut, maka ia tidak bisa masuk. Namun ada teman-temannya membawa mereka masuk untuk sampai kepada Tuhan Yesus Kristus dengan melalui atap rumah. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dan pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan dia, Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu diampuni." Nah, di sini menimbulkan suatu pandangan yang dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa yang mengampuni dosa hanyalah Allah saja. Orang-orang ini tidak memahami siapakah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Pada saat Tuhan Yesus Kristus melihat iman mereka, bahwa mereka melakukan satu tindakan yang luar biasa, merupakan tindakan iman, maka di sana Tuhan Yesus melihat iman itu sangat besar. Dan orang Farisi meresponi seperti ini. Mengapa orang ini berkata begitu? Menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi pandangan mereka Tuhan Yesus itu menghujat Allah. Karena yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Lalu Tuhan berkata, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus bukan hanya menjadi juru selamat untuk kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk kebutuhan rohani. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengenakan kehidupan Allah, di mana pekerjaan Tuhan Yesus Kristus adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka tidak heran jika orang Farisi berkata dia menghujat Allah,
karena dia tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah representasi daripada Allah sendiri. Artinya apa yang dikehendaki Allah itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan sempurna. Sehingga Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Keberkenanan Tuhan Yesus Kristus ini diwujud nyatakan melalui tindakan-tindakannya, melalui kehidupan-kehidupannya yang tidak pernah melakukan dosa. Karena Tuhan Yesus Kristus melakukan pekerjaan yang tidak pernah menimbulkan satu dosa, maka di dalam Tuhan Yesus mengalami suatu kekuasaan ilahi yang sangat luar biasa, sehingga orang lumpuh ini bisa sembuh. Jadi dengan berkata dosamu diampuni, ini menunjukkan bahwa dosa adalah musuh yang paling besar di dalam kehidupan manusia. Dengan dosa tersebut orang bisa menjadi lumpuh. Dengan dosa tersebut orang bisa menjadi buta hatinya dan buta matanya. Dengan dosa tersebut orang bisa melakukan satu kejahatan, satu kefasikan. Maka Tuhan Yesus Kristus memberikan sumber segala kelumpuhan di dalam hidup manusia, yaitu dosa. Maka dari itu Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Apabila dosa seseorang sudah diampuni, maka selesai sudah masalah, problema, persoalan yang ada di dalam kehidupan orang tersebut. Karena dengan selesainya dosa di dalam kehidupan manusia, maka dia mengalami kebebasan di dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni. Demikianlah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Untuk menjaga kebenaran firman Tuhan, kita harus senantiasa menjaga diri kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan saya akan mengakhiri dengan satu pujian. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kami, berarti sudah selesai kehidupan kami. Biarlah pengampunan dosa ini kami respon dengan benar. Kami mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami bertobat dari dosa-dosa kami, sehingga kami adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, mulai hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, gemar Tuhan Yesus memberkati. Amin.